Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswatun Inayah, NIM 1908304029. Saya di sini akan menjelaskan tentang kesetaraan gender perspektif Al-Quran menurut Nasaruddin Umar. Pertama izinkan saya membacakan riwayat hidup Nasaruddin Umar. Nasaruddin Umar adalah tokoh Islam kelahiran Sulawesi Selatan tahun 1959. Saat ini beliau adalah Imam Besar Masjid Istiqlal. Jabatan yang pernah diembannya yaitu menjadi Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Dirjen Bimas Islam Kemenag Republik Indonesia, pembantu Rektor 3 UIN Syarif Hidayatullah, dan juga pernah menjadi Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Beliau adalah cendekiawan muslim yang sangat konsen membahas tentang gender. Ia banyak memberikan kontribusi dalam karya-karyanya, antara lain Kodrat Perempuan dalam Islam pada tahun 99, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran di tahun yang sama, Bias Gender dalam Penafsiran Kitab tahun 2000, Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Islam 2002, Teologi Gender Antara Mitos dan Teks Kitab Suci di 2003. Di samping beliau mempunyai banyak karya-karyanya tentang gender, beliau juga banyak aktivitas. Aktivitasnya itu masih berkaitan dengan gender. Antara lain, Ketua Departemen Pemberdayaan Sosial dan Perempuan IJMI Pusat dari tahun 2000 sampai sekarang, dan anggota Komnas Perempuan dari tahun 99 sampai sekarang, staf pengajar bidang kajian wanita pasca sarjana Universitas Indonesia dari tahun 97 sampai sekarang, dan ketua program studi agama dan perempuan pasca sarjana Universitas Indonesia Jakarta pada 2001. Sejarah kepenulisan. Menurut Nasaruddin, kesalahpahaman terhadap istilah gender berakibat terjadinya ambiguitas antara gender dan biologis. Padahal keduanya jelas berbeda. Genetis dan seks adalah persifatan dua jenis kelamin secara biologis, seperti laki-laki adalah memiliki penis dan sperma, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi. Ini kodrat yang melekat selamanya dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lain. Sedangkan gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Misal, perempuan itu cantik, memiliki sifat lembut, dan juga laki-laki memiliki sikap perkasa dan rasional. Ciri-ciri dan sifat itu dapat dipertukarkan, seperti laki-laki yang lembut, perempuan ada yang perkasa dan rasional. Perubahan ciri dipengaruhi oleh faktor sosial dan kultural yang dapat berubah dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain. Dalam konteks inilah, Nasaruddin ingin mencari jawaban yang akurat, valid, dan meyakinkan melalui sebuah kajian ilmiah apakah bahasa Al-Quran dan pemahaman serta penafsiran atasnya yang kadang dianggap sangat patriarkis dan maskulin, yang bias gender, misoginis, itu merupakan doktrin teologis ataukah justru hanya dipengaruhi oleh konstruksi sosial
historis semata, sehingga diperlukan penafsiran ulang dalam konteks modern yang jelas-jelas sangat berbeda situasi dan kondisi serta problematikanya. Inilah yang menjadikan kesan bahwa Al-Quran terhadap diskriminasi karena tidak menempatkan laki-laki dan perempuan secara ekuivalen. Laki-laki yang dianggap lebih potensial, kuat, lebih produktif adalah peran utama kehidupan, sedangkan perempuan hanyalah subordinat dan komplementer. Kelas 2 atau second class, seolah-olah persoalan peran laki-laki dan perempuan adalah sesuatu yang fixed, kodrat, dan vegan yang sudah baku dan tidak boleh dikritisi. Padahal menurut Nasarudin, persoalan ini merupakan wilayah yang terbuka untuk diinterpretasi ulang dengan tafsir yang lebih relevan dan progres dengan situasi dan kondisi dan problematika kekinian. Karena menurut asumsi beliau, gender bukanlah sepenuhnya kodrat, bukan pula produk determinasi biologis, melainkan hasil dari konstruksi sosial. Karenanya, perbedaan biologis bukanlah landasan buku yang dijadikan sebagai alat legitimasi untuk membuat klasifikasi peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Jadi menurut beliau, gender itu bukan perkara kelamin, tetapi melainkan gender ini bisa berubah, apalagi karena lingkungan. Kurang lebihnya seperti itu. Namun, di antara teori tersebut di atas belum ada yang disepakati oleh semua pihak. Apalagi diperhatikan teori-teori tersebut, tidak satu pun di antaranya yang melihat nilai-nilai agama sebagai salah satu sumber pertimbangan. Padahal nilai-nilai agama merupakan salah satu unsur penting di dalam kehidupan masyarakat. Hampir setiap agama mempunyai kitab suci yang diyakini bersumber dari yang maha sempurna dan maha netral. Menurut Nasarudin, Al-Quran sangat konsisten menggunakan term tertentu untuk menunjukkan fenomena dan identitas gender yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, dalam rangka implementasikan metode tafsir maudu'inya, Nasarudin menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang mengandung sigoh muzakkar atau maskulin dan muannas feminim sebagai istilah-istilah yang sering digunakan Al-Quran dalam mengungkapkan persoalan gender. Menurut Nasarudin, secara historis, ayat-ayat Al-Quran yang lebih awal diturunkan, yaitu ayat-ayat Makkiyah, memuat nilai-nilai universal sebagai prinsip-prinsip dasar dan fundamental. Sedangkan ketika di Madinah, ayat yang turun seringkali karena untuk merespon peristiwa-peristiwa tertentu, tetapi hubungan dialektis antara Al-Quran dan kearifan lokal, sebagaimana persoalan lainnya seperti pengharaman khamar, riba, penghapusan budak. Menurut Nasarudin, dalam persoalan gender, pembicaraan Al-Quran juga bertahap, memilih semangat pertemuan daripada distorsi nilai.
Metode aspek teknik penulisan kitab tafsir. Buku menggunakan metode tafsir tematik, yaitu metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Ayat-ayat yang berkaitan dikumpulkan kemudian dikaji dari berbagai aspek yang berkaitan, seperti asbabun nuzul, kosakata, dan dengan diperkuat oleh dalil atau fakta yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik yang berasal dari Al-Quran, hadis, ataupun pemikiran rasional. Dalam perkembangannya, metode tematik terdapat dua penyajian. Pertama, tematik klasik adalah metode penyajian tafsir yang mengambil ayat-ayat ataupun juz tertentu. Kedua, tematik modern adalah model penyajian tafsir mengacu pada tema-tema tertentu dalam konteks Al-Quran. Metode ini menyatu dengan realitas kehidupan manusia dan Al-Quran akan tetap aktual. Dari sanalah Al-Quran bisa membawa pertumbuhan dan perkembangan pemikiran Qur'ani yang dijamin kebenarannya walau beliau menggandrungi metode maudhu'i, bukan berarti meninggalkan metode yang lain. Implementasi kesetaraan gender terhadap hukum Islam. Perkumpulan hukum Islam dengan realitas zaman selalu menuntut timbulnya pertanyaan ulang terhadap produk-produk pemikiran ulama terdahulu, terutama jika dikaitkan dengan spektrum masalah dewasa ini yang semakin luas dan kompleks. Sudah satu yang muncul kemudian ialah apakah hukum Islam mampu mengantisipasi perkembangan dunia modern atau tidak. Apabila diperhatikan sejarah perkembangan hukum Islam dari masa ke masa, ditemukan bahwa hukum Islam sangat mampu mengantisipasi setiap problema yang muncul. Hal ini disebabkan oleh kemampuan mujtahid dalam menggali dan mengistinbatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan demikian, ketika terjadi kesalahan produk hukum Islam dalam kaum tertentu, boleh jadi penyebabnya adalah person pembuat hukum itu sendiri, bukan Islam dan ajarannya yang bersumber dari Allah. Salah satu bukti perkembangan hukum Islam yang sangat pesat sejak zaman permulaan Islam dan pengaruhnya terasa hingga sekarang ialah munculnya berbagai mazhab dalam pemikiran hukum Islam dari kalangan Sunni maupun Syiah, baik yang masih bertahan sampai sekarang maupun yang sudah punah. Salah satu penyebab munculnya berbagai mazhab tersebut ialah adanya perbedaan kondisi sosial masyarakat yang dihadapi para pendiri atau imam mazhab yang bersangkutan. Namun dalam kondisi kekinian perlu ditegaskan bahwa kaum muslimin tidak perlu terpaku pada pendapat salah satu mazhab. Dengan kata lain, bahwa pendapat setiap imam mazhab dapat dijadikan pegangan yang menjadi tolak ukur dalam memegang suatu pendapat dari mazhab tertentu. Ialah kesesuaian dengan situasi dan kondisi masyarakat, bahkan tidak menutup kemungkinan akan lahir pemikir-pemikir baru atau mujtahid di era modern. Salah satu topik yang menarik
dan selalu aktual diperbincangkan adalah tentang kesetaraan gender. Sebagai penutup, gender merupakan sebuah konsep sekaligus interpretasi dari pemikiran yang dipengaruhi baik oleh kondisi sosial aktual, ekonomi, politik maupun agama. Konsepsi gender memang tidak bersifat universal karena sifatnya relatif dan variatif, jadi manifestasinya tergantung pada faktor kondisi, waktu maupun tempat. Laki-laki dan perempuan adalah manusia yang sama, baik dari segi asal kejadian ataupun statusnya. Namun demikian, Al-Quran juga tidak mengingkari adanya kodrat alami dan sunatullah berupa perbedaan struktur fisik antara laki-laki dan perempuan yang harus diterima sebagai realitas indah yang mesti disyukuri sebagai nikmat untuk saling memberi dan menerima. Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al-Quran, perlu diadakannya penafsiran kembali terhadap ayat-ayat yang dinilai berpotensi merendahkan martabat perempuan. Sebab, jika ayat-ayat tersebut dipahami secara kontekstual, maka tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sehingga kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah merupakan hubungan timbal balik atau sikap saling mendukung, bukan merupakan yang satu mengungguli yang lain atau yang lain lebih rendah. Bukan pada yang satu mendominasi, sedangkan yang satu didominasi. Nasaruddin Umar adalah cendekiawan Muslim Indonesia yang memiliki konsen terhadap persoalan relasi gender. Ia banyak memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran reflektif, di antaranya Nasaruddin berasumsi bahwa ketidakadilan gender bukanlah bersumber dari watak agama itu sendiri, namun berasal dari pemahaman dan pemikiran keagamaan yang dipengaruhi oleh konstruksi sosial. Menurutnya, masih terjadi ambiguitas penafsiran Al-Quran tentang apakah gender itu bersifat natural atau kodrat, ataupun bersifat konstruksi sosial yang dinamis. Untuk memahami autentisitas perseptif Al-Quran, Nasaruddin Umar melakukan penelitian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang relasi laki-laki dan perempuan dengan menggunakan analisis tematik atau tafsir maudhu'i dengan berbagai pendekatan seperti semantik, linguistik, normatif, teologis maupun sosio-historis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.